Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji dan syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada pagi hari ini telah memberikan kita beribu banyak kenikmatan Bapak dan Ibu, mulai dari nikmat kesehatan, nikmat waktu luang untuk mengikuti kegiatan, dan nikmat berkumpul bersama keluarga, sehingga kita bisa hadir dan membersamai Ananda untuk mengikuti agenda technical meeting Homestay 2025. Salawat beserta salamnya senantiasa kita curah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada seluruh keluarganya, kepada para sahabatnya, dan juga kepada kita selaku umatnya hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Baik, Ayah dan Bunda, bagaimana kabarnya pagi hari ini? Semoga semuanya senantiasa dalam kondisi yang terbaik, kesehatan yang terbaik. Semoga Allah mudahkan segala urusan kita di hari ini, dan Allah curahkan keberkahan atas setiap agenda yang kita tempuh. Baik Ayah dan Bunda, sebagaimana undangan yang telah kami sampaikan di hari kemarin, bahwasannya hari ini kita akan melaksanakan agenda 25, yang insya Allah akan kita laksanakan pada hari Selasa sampai Kamis dari tanggal 22 sampai 24 April 2025, yang berlokasi di Desa Banyu Asih, Kecamatan Taraju, Kabupaten Tasikmalaya. Semoga Allah lancarkan agenda kita semua, dan tentu Allah berikan kesehatan untuk seluruh kru dari Sekolah Zaidan Educare, dan juga untuk seluruh Ananda yang akan mengikuti, dan juga kepada ayah dan bunda yang senantiasa mendampingi. Baik, untuk memulai agenda kita pagi hari ini, kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk menambah keberkahan kita di agenda hari ini, insya Allah kita akan menyimak tilawah Al-Quran yang akan disampaikan oleh Ananda Arfan Rakil Musyafa dari kelas 1. Mangga Ananda Arfan, apakah sudah siap? Ini sudah hadir di tengah-tengah kita, Arfan. Sudah siap, Arfan? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazaitun watturi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Summa radadnahu asfala safilin illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yudibuka ba'du biddin alaysa Allahu bihkamil hakim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hatur nuhun Arfan ya, sudah membacakan tilawah ini. Tadi sudah membacakan surat At-Tin ya, barakallahu fikum. Mudah-mudahan dengan dibacakan hari ini, insya Allah. Baik, Ayah dan Bunda, mohon izin sebelum kita memasuki agenda utama. Sebelumnya mohon izin kepada Bapak dan Ibu yang memungkinkan untuk open kamera, dipersilahkan. Kita akan mendokumentasikan dulu kegiatan kita hari ini dengan sesi foto bersama. Mangga kepada Ayah Bunda yang memungkinkan untuk open kamera, dipersilahkan. Pak Akmal, barangkali bisa dibantu untuk dokumentasinya. Boleh Bu, sebentar ya Bu. Baik.
Mangga Pak Akmal boleh beri aba-abanya Pak. Oke, tolong tunggu sebentar ya, Bu. Hati-hati pintu sebelah kanan dibuka. Hati-hati pintu dibuka. Oke, sebentar ya, Bu. Mangga, Ayah Bunda boleh dinyalakan kameranya. Ya, terima kasih. Satu, dua, tahan. Biar satunya lagi ya, Bunda. Ya, Bunda sebentar. Satu, dua, tiga, tahan. Oke, terima kasih. Dimatikan kembali. Baik. Hatur nuhun Pak Akmal sudah bantu mendokumentasikan kegiatan ini. Luar biasa nih Pak Akmal sepertinya sedang di perjalanan ya Pak. Mudah-mudahan lancar ya Pak Akmal. Baik, Bapak dan Ibu, setelah kita melalui pembukaan tilawah, insya Allah kita akan lanjut ke agenda berikutnya, yaitu akan ada selayang pandang yang akan disampaikan oleh Ketua Yayasan Pendidikan Zaidan yang akan disampaikan oleh Pak Yoga. Enggak, kepada Pak Yoga dipersilahkan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Terdengar, Bu? Ada Ya, Pak, terdengar. baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Allahumma shalli ala Muhammad wa sallim. Terima kasih Bapak Ibu semua sudah hadir pada kesempatan pagi hari ini dan masih dalam suasana Syawal ya dari keluarga besar Zaidan terkait ucapan Assalamualaikum dan tentu saja mohon maaf atas segala khilaf selama ini dari kami semua atas segala dalam setiap aktivitas kita selama ini. Bapak Ibu izin sebelum nanti disampaikan hal yang teknis ya terkait homestay tahun ini kami ingin menyampaikan beberapa hal ya terkait homestay yang mudah-mudahan ini menjadi sedikit informasi yang juga kemudian membuat Pak Ibu lebih tenang gitu ya, lega kalau bahasa Sundanya ketika nanti melepas anaknya untuk kegiatan homestay 2 hari 3 malam, terutama mungkin untuk kelas 1 ataupun mungkin kelas pindahan ya, yang mungkin ini baru pertama kali mengikuti homestay di Zaidan ini. Jadi Bapak Ibu, homestay ini adalah program yang tentu tahun ini bukan tahun pertama. Jadi hitungan khawatir saya harap ini berapa Pak? Ke-8 atau ke-7 ya? Iya Pak, sekitar ke-8. Sudah Ke-7 ya. mendengar. Nah dari awal lulusan kalau nggak salah itu homestay kita lakukan, kita adakan hanya berhenti sekali saja di via COVID ya. Itu pun COVID 2 tahun, tahun keduanya kita lakukan ya, walaupun itu dipisah kalau nggak salah 3 kelas. Jadi ini tentu sekolah sudah tanda petik sudah sering ya, sudah beberapa kali dan tentu setiap tahun selalu kita evaluasi ya, kita coba perbaiki kekurangan-kekurangan yang ada sehingga pelaksanaannya semakin baik. Yang kedua Pak Ibu, tentu homestay ini ada tujuan ya, kita melakukan kegiatan ini ya. Yang utamanya adalah memang program ini adalah salah satu program yang upaya sekolah dalam rangka mewujudkan profil lulusan, terutama dalam hal karakter ya, ketangguhan dan kemandirian. Tentu membentuk karakter ini kan tidak bisa hanya kemudian di ruang kelas gitu ya, tapi perlu kegiatan yang program yang sifatnya experience gitu ya, dan juga sesuai dengan apa yang kita upaya implementasikan terkait pembelajaran kontekstual gitu.
Jadi ini tujuannya. Jadi bagaimana kegiatan ini membentuk jiwa tangguh dan juga mandiri dari anak-anak kita. Selain ada karakter yang lain ya, dari mandiri beribadah dan lain-lainnya. Insya Allah. Itu tujuan utamanya. Yang tentu tadi ini dari upaya kita dalam mewujudkan profil lulusan kita. Lalu ini juga program yang memang menjadi diferensiasi ya, yang membedakan kita dengan sekolah lain. Gitu. Kalau dengan negeri tentu ya ini mungkin tidak banyak sekolah negeri yang melakukan ini gitu ya. Apalagi Bapak Ibu kan di Zaidan juga sudah tanda petik ya sudah membayar ya untuk uang program tahunan. Nah, di antara uang program inilah inilah kegiatannya gitu ya. Yang memang kita sengaja simpan di semester 2 karena semester 1 itu untuk latihan dengan camping gitu hari sebelumnya. Nah, jadi memang oleh karenanya di kegiatan ini kan semua sudah tercover oleh biaya yang Bapak Ibu keluarkan ya. Jadi insya Allah dari kegiatan dari transportasi, makan segala macam sudah kita siapkan. Gitu. Ya, saya mungkin ada tambahannya untuk jajan aja ya Bu ya. Pulang pulang dari sana aja gitu. Dan juga ini. Nah itu mungkin jadi pembeda. Apakah juga berbeda dengan sekolah swasta lain? Mungkin ada juga sekolah swasta lain melakukan homestay. Tapi mungkin untuk yang dari kelas 1 mungkin tidak banyak ya homestay dari kelas 1. Jadi memang sengaja kalau dari Zaidan kita memang programnya mulai dari kelas 1 sampai kelas 6. Kalau dari sisi repot mungkin lebih repot buat Bapak Ibu guru ya. Tapi kan bukan bab repot tidak repot gitu. Tapi ini adalah bab kita memberikan pengalaman kepada anak-anak ya dari kelas 1. Walaupun mungkin kita juga memahami ya kondisi berbeda-beda ya. Jadi mungkin tidak tidak apa juga kalau ternyata di kelas 1 masih belum bisa ya. Mungkin bisa nanti mulai mengikuti di kelas 2 dan kelas selanjutnya. Insya Allah. Jadi itu Bapak Ibu sebagai pembeda kegiatan sekolah kita dengan sekolah lain. Lalu yang ingin saya sampaikan adalah terkait barangkali jadi pertanyaan ya terkait tentang pemilihan tempat begitu ya. Kenapa tidak yang dekat dulu misalkan ya, kenapa tidak pindah gitu ya. Kan di Jawa Barat ini ada sekitar 27 kabupaten kan gini kok kemarin ke Tasik gitu ya, mungkin beberapa hal gitu. Jadi Bapak Ibu setidaknya ada faktor utama kita dalam menentukan tempat. Nah, yang saja yang paling utama adalah support warga lokal. Jadi ini sangat penting ya buat kami ya, karena tentu kalau kita kan mungkin hanya bisa survei sekali sehari ya PP itu ya mungkin ya. Tapi untuk menyiapkan yang lainnya kita perlu bantuan warga lokal gitu. Jadi Pak Yoga, punten suaranya ke mute. baik, mohon maaf. Ya, jadi ada 3 faktor utama ya yang untuk menentukan tempat. Yang pertama adalah memang support warga lokal. Gitu. Nah, warga lokal ini memang membantu sekolah dalam beberapa hal ya. Pertama, menyediakan pemondokan begitu ya. Lalu juga mencarikan sumber belajar gitu ya. Wahana pembelajaran anak gitu. Termasuk yang paling utama mungkin menyediakan support makan ya, makan selama 3 hari 2 malam itu. Nah ini penting gitu ya. Nah yang kedua tentu yang kita cari juga memang sumber belajar yang memadai gitu ya. Di sana ada apa aja yang bisa kemudian kita eksplor dan uh, 70% itu di alam, di luar ruangan gitu ya. Sehingga ini faktor ini menjadi keamanan juga harus kita perhatikan. Nah itu sebabnya kita juga beberapa kali survei beberapa tempat akhirnya kita batalkan. Ya. Misalkan contoh kita pernah survei ke Cianjur gitu ya. Itu lewat sesar Raja Mandala sedikit gitu ya. Sana ada wahana Sungai Citarum dan lain-lainnya gitu ya. Itu kemudian akhirnya kita batalkan gitu ya. Nah wahana airnya beda dengan di Tasik di Taraju.
kita main di sungai. Kalau di Tasik mungkin di Taraju ini sungainya mungkin hanya lebar 3 sampai 5 meter, ya. Itu di tengah persawahan, kebun gitu, ya. Yang bermain 50 meter ke atas, ke hulu, ke hilir bisa kita perhatikan. Nah, waktu di Cianjur ini luar biasa. Ini Sungai Citarum. 5 sampai 10 meter lebarnya, ya. Dan itu juga banyak pemukiman, ya. Yang kita tidak paham 50 meter di hulu dan hilirnya seperti apa. Jadi ini memang khawatir. Jadi kita batalkan. Itu pun pernah kita walaupun di sana ada support warga lokal, ya. Pak RW yang kita kenal. So. Di Kuningan pernah kita survei juga. Kita kemudian akhirnya batalkan. Di Kuningan ini teman Mumia dan adik persis itu kepala desanya. Nah, tempatnya juga sering dilakukan untuk homestay, tapi untuk anak dewasa SMA ke atas. Terus kita ke sana juga eh, beberapa hal, terutama keamanan dari sisi itu juga agak mengkhawatirkan. Jadi ini tentu kita perhatikan. Jadi tiga hal ini setidaknya yang menjadi pertimbangan, ya. Eh, Selain juga mungkin aksesnya yang harus ada bis, ya, karena memang untuk kenyamanan juga. Itu setidaknya Bapak Ibu yang menjadi pertimbangan. Nah, akhirnya kemudian kita kembali ke Taraju. Kalau tahun lalu kita di Ciamis, ya. Dari Taraju ini memang kebetulan eh, bibi saya gitu, ya, menikah dengan orang sana, Agus gitu, ya. Pak RT juga, kepala desanya juga masih eh, warga, gitu, masih tetangga, masih saudara gitu, ya. Sehingga memang secara support gampang. Ya walaupun mungkin pelosok, ya, tapi Bapak jangan khawatir, Taraju ini eh, walaupun mungkin agak jauh, ya, mungkin sekitar 5 jam dari Bandung, tapi tempat pondokan kita juga dekat dengan Polsek, dekat dengan Koramil, dekat Puskesmas gitu, ya. Jadi memang fasilitasnya cukup lengkap gitu, tidak ada terutama juga nanti support dari yang lain-lainnya. Itu mungkin, ya, yang menjadi pertimbangan. Kemarin juga ada sempat tawaran dari Mama Amar, ya, kalau nggak salah, ya, di Jawa Tengah, ya, rumah bagus mungkin, berarti kita coba. Nggak tahu kalau eh, jaraknya mungkin kan ke sana. Dan selanjutnya Bapak Ibu, terkait jarak gitu, ya. Eh, Awalnya homestay ini memang kita kepikirannya memang tidak terlalu jauh, ya. Jadi tiga dua tiga tiga atau dua homestay pertama itu di Sumedang saja gitu, yang mungkin diakses dari Bandung hanya 2 jam, 1,5 jam, apalagi sekarang lebih dekat. Tapi kemudian kita evaluasi, ya, bahwa sebetulnya memang pembelajarannya kan dari semua hal. Jadi pembelajaran anak ini tidak dari pas kita nyampe sana, jam sekian kita A, B, C, dan itu. Tapi ternyata pembelajarannya adalah pengalaman dari setiap kegiatannya, termasuk dalam melakukan perjalanannya, gitu. Dalam melakukan, bahkan sebelumnya, dalam mempersiapkannya, gitu. Jadi kita berpikir, loh, kenapa tidak lebih jauh dan segala macam. Makanya kita pernah ke Garut, begitu, ya, di bawah eh, apa, Pandayan gitu, ya, kita aja yang mungkin 5 jam perjalanan segala macam gitu, karena kita melihat bahwa pembelajaran memang dari semua halnya, termasuk dari dari pemberangkatannya dan dari perjalanannya sendiri. Jadi bagaimana anak juga kemudian belajar di bis gitu, ya, mengelola perasaannya, mengelola apa namanya, mungkin dia merasa tidak nyaman, bagaimana dia harus berkomunikasi, bagaimana mereka juga berinteraksi dengan sesamanya, itu juga jadi pelajaran juga gitu. Dan ini menarik, ini selama perjalanannya pun jadi pembelajaran. Jadi semua hal jadi pembelajaran. Jadi itu mungkin yang akhirnya, ya nggak apa-apa gitu, ya. Kita lebih jauh gitu, ya. Mungkin dia tadi setelah ini sekitar 5 jam, tahun lalu juga itu juga bagian dari pembelajaran. Dan Masya Allah memang luar biasa sebenarnya nanti banyak pengalaman yang mungkin bisa anak rasakan gitu, ya. Dan bahkan kita kadang-kadang suka menjadi apa, terharu, ya, melihat bagaimana anak tuh dalam perjalanan tuh bisa eh, mungkin yang eh, eh,
sering kali melakukan ini gitu ya, dan bagian pembelajaran juga ada perjalanan dan lain-lainnya gitu. Dan mungkin nanti mohon maaf juga kalau ini juga bagian pembelajarannya adalah misalkan ketika menu makan gitu ya. Menu makannya mungkin sederhana gitu ya. Tapi insya Allah cukup untuk kemudian menjaga nutrisi itu juga mungkin dengan apa proteinnya ada, sayurannya ada di lain. Kita belajar juga untuk ya ini kita baru kalau misalkan homestay-nya anak SMA, SMP ya, biasanya kayak Sidki itu di SMA-nya, itu dua orang dititipkan di rumah warga gitu. Di rumah warga. Itu biasanya seperti itu kebanyakan. Kalau kita kan tidak mungkin menitipkan anak kecil di rumah warga. Gitu. Nah, makanya kita sewa 2 rumah. Satu rumah untuk siswa perempuan, tentu saja tidurnya mungkin nanti barengan apa ya tidak di kamar barengan gitu ya, laki-laki perempuan dipisah segala macam. Ini bagian dari pembelajaran, hanya 2 malam insyaallah gitu ya. Jadi walaupun biasanya anak senang-senang aja gitu ya dengan kegiatannya, itu juga bagian dari pembelajaran. Itu mungkin ya yang ingin disampaikan sebagai pembuka ya. Itu mungkin Bumi bisa menambahkan. Mungkin ini bisa sedikit menjawab pertanyaan-pertanyaan kenapa tidak di sana di sini begitu ya. Yang jelas 3 faktor tadi sangat kita perhatikan ya, terkait support warga lokalnya, lalu kemudian nanti wahana pembelajarannya, dan juga nanti terkait keamanannya. Dan insya Allah ini juga selalu kita perhatikan. Barangkali itu Bu Hani, Bapak Ibu semua ingin disampaikan sebagai awalan, nanti kita diskusi di akhir ya. Ini mungkin secara teknis nanti akan disampaikan oleh yakin. Barangkali itu sebagai pembuka, saya kembalikan ke Ibu Hani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah hatur nuhun kepada Pak Yoga yang sudah menyampaikan selayang pandang terkait agenda Homestay 2025. Semoga bisa dipahami bersama Bapak dan Ibu, dan insya Allah kami akan senantiasa menjaga untuk keberlangsungan agenda Homestay ini. Baik, menginjak agenda berikutnya, yaitu akan ada arahan yang akan disampaikan oleh Direktur Sekolah Zaidan Educare sekaligus sebagai Kepala Sekolah SD Zaidan Educare. Kepada Ibu Mia, dipersilakan. Baik, hatur nuhun Bu Hani. Suara saya sudah clear ya? Ada? Mohon Bu Mia, jelas. Ada. Oke. Baik, terima kasih hatur nuhun. Ini di layar sudah ada 40 member ya, berarti gabungan antara ayah bunda bersama tim dari sekolah ya. Izin menyapa dulu kalau orang tua atau yang mewakili Bian sudah hadir juga kah? Ibu atau neneknya Bian, siswa baru kelas 5 sudah hadir belum ya? Cukup kasuistik unik begitu. Awal semula mulai belajar di bulan Juli, ternyata dimulai dari sekarang karena memang supaya bisa ikut homestay ya. Baik, kalau ternyata belum gabung, semoga segera bergabung dan nanti rekamannya bisa kita bagikan termasuk resumenya begitu ya. Baik, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhal wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Terima kasih saya haturkan ya untuk Ketua Yayasan Pendidikan Zaidan Bapak Yoga Suhara yang baru saja menyampaikan sambutannya. Kemudian untuk reng-rengan panitia Bu Hani, Pak Indra, dan Bapak Ibu guru reng-rengan di sekolah yang sudah mempersiapkan sedemikian rupa untuk agenda homestay kita di tahun 2025 ini. Untuk ayah bunda di rumah masing-masing
atau barangkali sedang berada dalam perjalanan, atau barangkali ada karena ini masuk long weekend, barangkali ada mudik yang kedua, chapter 2 begitu ya. Untuk Ananda yang barangkali di pagi hari ini juga ikut bergabung di dalam Zoom meeting kita kali ini dalam rangka mempersiapkan homestay terbaik kita begitu ya, dengan segala ikhtiar yang kita lakukan. Tetap bersyukur dengan segala keadaan, tetap hadirkan pola pikir terbaik begitu ya, karena mau tidak mau pola pikir yang tidak tepat akan cukup mempengaruhi keputusan-keputusan kita, sehingga keputusan kita tidak tepat, keputusan kita tidak nyaman untuk orang sekeliling dan seterusnya begitu ya. Tetap hadirkan doa terbaik juga. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Begitu ya, kita tidak bisa menyandarkan kepada selain Allah. Sudah kita menitipkan dengan sekian jumlah SPP, sudah kita menitipkan begitu ya berbagai variabel untuk kebaikan anak-anak kita, tetap kita tidak bisa mencari sandaran selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu ya, ada ikhtiar manusiawi dan ada ikhtiar yang jelas-jelas kita menitipkan hanya kepada Allah semata. Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin. Gitu ya. Baik, saya izin share screen begitu. Di sini ada sedikit pengantar, mudah-mudahan menjadi kebaikan untuk kita semuanya begitu ya. Saya slideshow terlebih dahulu sambil dicek. Bu Hani, apakah muncul? Sudah belum ya? Sudah muncul? Sudah ya. Sudah. Oke. Sebetulnya saya lebih apa namanya? Lebih representatif dengan link Zoom begitu ya. Ada keleluasaan ketika harus share screen dan lain sebagainya, interaksinya jauh lebih kaya dibanding dengan Zoom meeting ya, tanpa harus merasa apa namanya kesulitan sih dengan berbagai aplikasi yang manapun. Baik, ini sudah sangat familiar, tapi tentu saja bagian dari sama-sama mengingatkan saya secara pribadi, saya secara reng-rengan di sekolah, begitu sebagai orang dewasa yang ada di rumah keduanya para siswa, Ananda dari Bapak Ibu semuanya, begitu ya, bahwa mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah Azza wa Jalla daripada mukmin yang lemah, dan pada keduanya ada kebaikan. Bersungguh-sungguhlah untuk mendapatkan apa yang bermanfaat bagimu, dan mintalah pertolongan kepada Allah dalam segala urusanmu, serta janganlah sekali-kali engkau merasa lemah. Dan Ibu Bapak yang dirahmati Allah, homestay adalah bagian dari sebenar-benar pengejawantahan atau representasi dari hadis ini, termasuk yang pada saat Bunda Ipah dari Prodi Bimbingan dan Konseling kita hadirkan sebagai narasumber pada kelas parenting di beberapa bulan kemarin begitu ya, menyampaikan salah satu landasannya adalah An-Nisa ayat 9. Jadi kalau menggunakan istilah yang jauh lebih direct begitu ya, bahwa bagaimana anak kita menjadi lebih sabar, menjadi lebih tangguh, menjadi lebih kuat ketika kita sebagai orang dewasa, sebagai orang tuanya masih memiliki hati yang belum bablas, masih memiliki perasaan yang belum luas, begitu ya, masih merasa ada keraguan, begitu ya, atau ketika kita memanjakan atau ngogok, begitu ya, tanpa dihitung dampak efek jangka panjang ke depannya, begitu. Nah, oleh karenanya benar tadi disampaikan oleh Pak Yoga bahwa ketika judulnya atau titelnya adalah homestay, maka pembelajarannya itu betul-betul berlaku dari A sampai Z, berlaku dari anak mendengarkan arahan ya sepekan, 2 pekan, 3 pekan sebelumnya, kemudian dari proses mereka menyiapkan, proses mereka packing, proses mereka naik bis, proses mereka berjibaku sabar dalam perjalanan, proses mereka meregulasi emosi dengan teman sebangkunya begitu. Itu proses semuanya dari A sampai Z itu adalah satu
keseluruhan tarbiyah, satu keseluruhan pembelajaran begitu ya. Itu utuh begitu ya. Tidak kemudian oh homestay mah homestay we, jadi pembelajarannya hanya berlaku di tempat kegiatan. Tidak begitu konsepnya begitu ya. Berikutnya lagi, Ibu Bapak yang dirahmati Allah, ini hanya apa ya, istilah atau nomenklatur yang coba saya hadirkan begitu ya, bahwa yang disebut dengan belajar adalah akan kita dapat dari multi arah, multi sumber, multi refleksi begitu ya. Artinya anak ketika berinteraksi dengan ibu warung, bapak warung, akang warung, itu adalah multi arah untuk kemudian dia serap sebagai sumber belajar, begitu ya, multi sumber. Ketika anak berada di lingkungan kebun teh, begitu ya, kemudian ada seorang narasumber berbicara, padahal narasumbernya katakanlah punten hanya seorang petani biasa, begitu, itu pun menjadi sumber belajar. Termasuk multi refleksi, ketika anak melihat kenapa yang lain lebih sabar, kenapa yang lain lebih kuat? Kenapa teman saya padahal bekalnya biasa-biasa saja, tapi kok dia bisa lebih ceria dari saya? Itu menjadi multi refleksi, dan itu adalah bagian dari hakikat belajar. Anak dan kita sebagai orang dewasa akan mendapatkannya dari multi arah, multi sumber, multi refleksi. Jadi ketika kita sampai hari ini masih menganggap Nuna diajar mah di depan meja, duduk di kursi, menghadapi buku, tak etanu disebut belajar, berarti kita masih parsial cara berpikirnya. Sedangkan berpikir yang global, berpikir yang menyeluruh, maka akan semakin mindfulness, akan semakin tersadarkan bahwa kita akan mendapatkan rangkaian tarbiyah atau pendidikan itu dari multi arah, dari multi sumber, dari multi refleksi. Dan semoga dengan adanya homestay ini bisa merepresentasikan atau bisa mengakomodasi kebutuhan belajar, kebutuhan multi belajar anak-anak kita, termasuk kita para guru sebagai pendamping dan pembimbingnya, begitu ya. Ini hanya sekadar refleksi, semoga kita semuanya sebagai orang tua yang bijaksana bisa apa namanya, bisa merefleksikan gambar ini, bisa menginterpretasikan gambar ini dengan baik, begitu ya. Didasari dengan salah satu hadis yang tadi ditampilkan, begitu, sampai katungtung dunia, sampai katungtung akhir hayat, sampai kemudian kiamat menjelang, begitu, Allah tidak akan pernah begitu ya membiarkan kita untuk menjadi generasi yang lemah, dan menjadi generasi yang kuat itu adalah pilihan, begitu ya. Berumah tangga bersama ujiannya, mengurus anak bersama ujiannya, begitu ya, menghadapi pasangan bersama ujiannya, berada di lingkungan kerja bersama ujiannya. Tidak akan pernah kita menghadapi tempat, menghadapi arena, menghadapi area yang itu tidak bersama ujian dan musibahnya. Jika anak kita tidak dilatihkan dari sekarang, maka dari mana mereka mendapatkan literasi kemandiriannya? Sehingga literasi kemandirian itu siapakah lagi kalau bukan kita yang memberikan? Kita itu siapa? Orang dewasa. Orang dewasa itu siapa? Bisa ayah dan ibu biologisnya, bisa parenthood-nya. Parenthood itu siapa? Support system yang ada di keluarga, ada nenek, ada kakek, ada uwa, ada bibi, dan orang-orang yang ada di lingkungan rumah. Pun parenthood kita, para gurunya gitu. Sehingga ketika kita, para guru di sini, saya, Bu Hani, begitu ya, Bu Titi, Pak Indra, Pak Ozi, dan semuanya, ketika masih memiliki pola pikir yang lemah, maka siap-siap aja anak-anak dan muridnya pun ikut lemah begitu. Ini yang kemudian menjadi PR besar dalam pendidikan secara keseluruhan. Termasuk begini, Bapak Ibu ridho anak-anak kita sehari semalam ngomeh HP, kan pasti nggak ridho gitu. Bapak Ibu ikhlas sehari semalam anak kita main games, pasti kita nggak akan berkenan, kita akan sakit. Nah, budak tebak ngomewai gadget gitu. Setidaknya ketika kita kembalikan anak-anak kita ke alam, itu adalah bagian dari sebaik-baik obat
untuk kita memberikan tempat yang lebih layak untuk anak, begitu ya. Ketika kita melepaskan anak dari rangkaian gadget dan dia lebih mengakrabi keadaan alam dan sekitarnya, maka kita sedang memberikan ruang untuk mereka berpikir lebih jernih. Sedangkan ketika mereka lagi-lagi bersama gadget, maka cara berpikir mereka sedang kita batasi. Sesungguhnya seperti itu, ya. Jaringan otak mereka pada dasarnya sedang kita batasi sesempit-sempitnya, gitu. Ini mengerikan. Pilihannya mau yang mana, begitu. Oleh karena kenapa anak penting untuk bergerak, penting untuk capek, penting untuk keluar keringat, begitu. Dan barangkali ini ya, siapa yang mau ikut besok, Bumi akan ikut aksi bela Palestina, ya. Setidaknya begitu ya, kekuatan anak-anak Palestina menjadi sebuah refleksi yang dalam gitu. Kenapa mereka mendapatkan luka di sana sini tapi mereka bisa tetap tangguh? Kenapa pada saat lapar dan pada saat haus mereka sampai keluar ide begitu ya, menampung air dari seterbatas-terbatasnya kucuran air untuk mereka bisa minum sebagai bekal, mereka bisa bertahan hidup begitu. Kenapa? Karena ternyata Allah sudah hadirkan mereka begitu ya sebagai sebaik-baik filosofi bahwa menjadi mukmin itu harus kuat begitu ya, dan filosofinya ternyata ada di anak-anak Palestina, ada di orang-orang tua Palestina begitu ya. Tidak sedang membedakan negara mana yang harus kita cintai, tidak sedang membedakan agama mana yang harus kita utamakan, tapi ini sebuah filosofi kemanusiaan yang ternyata Allah sudah menghadirkan sebuah lukisan begitu ya, lukisan panjang, lukisan berharga berupa ketangguhan anak-anak Palestina untuk kita sikapi dan refleksi begitu ya. Dan ini sudah di slide terakhir, Ibu Bapak yang dirahmati Allah, Pak Indra sebagai ketua panitia, Ibu Bapak guru sebagai pendamping, ini cukup penting juga menjadi landasan begitu ya, Ibu Bapak yang dirahmati Allah. Ini sekadar mengenang salah satu ilmuwan dari Amerika yang menyampaikan tentang teori ekologi Brown Brenner begitu ya. Salah satunya bagaimana hakikat bersafar. Ketika anak kita hanya mengenal lingkungan keluarga kecilnya, atuh hirup teh mani deet begitu, kurang lebih seperti itu. Tetapi betul kata Pak Yoga, ketika anak sudah merasakan pernah masuk ke negara A, pernah berada di provinsi B, pernah berada di kabupaten X, itu akan menjadi sebuah mesosistem di luar lingkungan kecil keluarga, begitu ya. Oh, budaya di Tarajuk mah begini, budaya di Ciamis mah begini. Saya pernah ke Lombok, saya pernah ke NTT, saya pernah ke Papua, misal. Saya tahu Raja Ampat, itu akan menjadi literasi yang lebih kaya terhadap jiwa anak-anak kita. Jadi, ketika kita mengirimkan anak ke sebuah pelosok, itu sedang memberikan ruang-ruang mesosistem di luar ruang kecil mikrosistem keluarga kita sendiri. Jadi akan menjadi literasi yang lebih luas begitu ya. Termasuk mereka nanti akan melihat ekosistem yang berbeda. Oh, orang-orang tuh di sini mah ekosistemnya berkebun. Oh, di sini mah ekosistemnya merawat ikan begitu ya. Oh, ekosistem di sini mah kalau ngaji itu begini gitu. Mereka akan mengenal budayanya. Termasuk nanti akan ada fenomena yang uh, unik, apalagi fenomena unik itu ada di dalam kronosistem. Jadi keunikan yang tidak ada, yang tidak ditemukan di tempat tinggal kita. Begitu ya. Nah, semoga menjadi landasan yang baik dan barangkali ini menjadi amanah untuk kita semuanya. Betul kata Pak Yoga tadi di dalam rangkaian homestay itu bagaimana mereka juga dilatih manajemen rasa. Ingat, Ibu Bapak yang dirahmati Allah, Bapak Ibu guru yang Allah muliakan, bahwa anak-anak kita bersama surplus energinya. Ketika Bu Hani, Bu Mia, Bu Titi, 5 jam perjalanan datang ke Taraju itu pasti akan kelelahan, capek, sok we tingali da anak mama capek, mereka mah pasti we lalu lompatan kaditu kadieu begitu ya, bosen
boring. Kenapa? Karena secara fitrah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang namanya anak-anak pasti bersama surplus energinya. Mereka akan punya kelebihan energi dibanding dengan kita sebagai orang dewasa. Wajar ketika ibu hari ini sedang masih menyusui, mengasihi, nah hari anu tidur lelap teh ibu, tapi anak mah jag-jag keneh, yaitu karena fitrahnya, sunnatullahnya, anak mengalami surplus energi, sedangkan kita sebaliknya, gampang capek, gampang lelah, begitu. Semoga homestay ini menjadi sebaik-baik pemberian ruang untuk anak-anak, adil dan seimbang, fitrah surplus energinya. Begitu barangkali ibu-ibu solihah, bapak-bapak ya yang senantiasa menjadi support system untuk anak-anak kita. Semoga menjadi bekal yang baik begitu ya. Ingat-ingat anak ke sana sedang safar begitu ya. Hakikat bersafar banyak berdoa. Bahkan saya sudah papadon, sudah beramanat kepada anak-anak kemarin di kelas 3, 4, 5, 6, karena mereka itu tetap membawa Al-Quran, tetap bertilawah meski hanya mendapatkan satu halaman atau barang satu lembar, karena itu hakikat dari safar. Dan ini kaitannya dengan keuangan. Ketika anak diamanahkan untuk membawa uang 50.000 untuk berdonasi, setidaknya ini untuk melatihkan mereka bahwa kita yuk beramal di pelosok yuk gitu, yuk beramal di tempat yang memang kita seharusnya bersedekah gitu. Adapun uang yang 50.000 memang peruntukannya untuk jajan atau mungkin oleh-oleh kalau cukup ya. Kenapa untuk jajan? Karena anak dari awal sampai akhir tidak diperkenankan untuk jajan. Jadi si uang 50.000 itu betul-betul hanya untuk bekal perjalanan pulang. Jadi ketika pun di sana ada warung, apalagi secara objektif di sana tidak ada warung, tidak ada ya. Bapak Ibu guru teh dasnya kakumi kok mah saking sayang kata Bu Ana teh. Dewi Yosgan tuh aya warung, di sana ada ciki dibolehkan. Tidak, semua flat, tidak ada yang jajan. Karena uang 50.000 itu hanya untuk perjalanan pulang. Barangkali kita akan gunakan pada saat transit di Garut, barangkali akan kita gunakan pada saat transit di tempat-tempat tertentu, begitu. Itu sebagai hadiah hiburan, begitu ya. Begitu Ibu Bapak, kenapa tidak boleh? Ya kan kita sedang berlatih ya. Saya takut kemarin saja pada saat backpacker, anak-anak itu tidak diperkenankan membeli makanan atau minuman dari asongan. Bukan menghina, bukan, tapi sebagai tanggung jawab sekolah, takut begitu ketika apa yang mereka minum, apa yang mereka makan, ya tidak representasi lah seperti itu ya. Tos teu damang mah anggar we pihak sekolah kena bertanggung jawab seperti itu ya. Hati-hati, uang silakan dititipkan karena yang sudah disimpan di dalam tas besar yang sudah masuk bagasi. Pada saat di tempat transit anak jadi tidak bisa mengambil uang dengan mudah begitu ya. Akhirnya ditanggulangi oleh Bapak Ibu guru. Begitu kurang lebihnya. Mohon maaf, mohon izin apabila kalimatnya terlalu panjang, terlalu luas. Semoga apa yang disampaikan ini menjadi dampak kebaikan, menjadi bekal sebaik-baik bekal begitu ya untuk Bapak Ibu guru. Terima kasih untuk segala bentuk kesediaannya, baik itu kesediaan tenaga, kesediaan waktu, dan tentu saja kesediaan mentalitas. Karena ketika pun kita hadir membersamai anak, ari urang na aral makan keurnaon atuh, ari urang na banyak mengeluh mah buat apa atuh gitu ya. Mengajarkan anak tangguh, kitanya mengeluh kumaha atuh begitu ya. Terima kasih banyak. Tidak akan pernah ada yang memberikan pahala terbaik kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga yuk Bapak Ibu kita berikan doa terbaik ya Bapak Ibu di rumah untuk Bapak Ibu guru kita. Semoga Allah istiqomahkan hatinya, Allah luaskan jiwanya, Allah luaskan rezekinya begitu ya untuk anak-anak ibu bapak guru, karena mereka mendampingi anak-anak dari bapak ibu. Semoga anak-anak bapak ibu guru di sini Allah kuatkan, Allah cukupkan begitu ya, cukupkan bekalnya, cukupkan tenaganya, cukupkan pendidikannya.
Pun untuk anak-anak yang ditinggalkan, Bu Titi meninggalkan anaknya, saya meninggalkan anak saya, begitu ya. Semoga Allah jaminkan begitu rezekinya. Teringat dengan Dik Doang yang hijrah sudah berapa dekade, saya ingat salah satu kalimat beliau adalah jangan pernah takut ketika kita membaktikan diri sebagai guru, begitu ya, karena Allah lagi yang akan mendidik anak-anak kita. Saya selalu pegang kalimat itu sehingga saya tidak pernah ketakutan anak kami kekurangan, begitu ya, dengan saya mengurus anak-anak orang lain selama ridho, ikhlas, kemudian mendidik dengan baik, maka Allah lagi yang akan menghadirkan pahalanya. Pun untuk ayah ibu di rumah, bapak ibu di rumah, segala bentuk infak terbaik dan tenaga yang dikeluarkan, maka Allah lagi yang akan melipat gandakannya. Allah hadirkan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka untuk kebaikan ibu bapak sekeluarga. Ya, jadi tidak ada infak terbaik sedikit pun yang Allah diamkan begitu saja, melainkan Allah lipat gandakan menjadi sebuah rezeki yang berlipat. Allah bisawab, hatur nuhun, Bu Hani, Pak Indra dan rekan-rekan, begitu ya. Allah limpahkan kebaikan, kasih sayang untuk kita semuanya. Billahi fisabilillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hatur nuhun Bu Mia untuk bekal dan arahannya. Luar biasa. Ini menjadi ruh tersendiri insya Allah ya untuk kami khususnya kru SD Zadan Educare yang akan berangkat seperti itu. Baik, Bapak dan Ibu, kita akan menginjak agenda berikutnya. Ini akan masuk kepada sesi technical meeting kaitan dengan persiapan keberangkatan Homestay 2025. Pada sesi ini insya Allah akan disampaikan oleh Ketua Panitia yang dipimpin oleh Pak Indra. Mangga, kepada Pak Indra dipersilahkan. Izin Bu, untuk share-nya sudah ada? Belum? Sudah ada. Sudah ada ya Sudah, Pak? Pak. Ya, aman, Mangga, aman. mangga. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Rabbi shrahli sodri wa yassirli amri. Wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya Allah. Alhamdulillah Bapak Ibu semuanya, Bunda semuanya, di homestay kali ini Pak Indra diamanahi kembali untuk menjadi PIC atau penanggung jawab di homestay di tahun 2025 ini, gitu ya. Nah, sekali lagi Ayah Bunda, saya mau Pak Indra mohon izin untuk menyampaikan hal-hal yang lebih ke teknis untuk kegiatan homestay nanti di hari Selasa, gitu ya. Mohon izin ya, Bu Hani, bentar. Sudah ke slide berikutnya belum, Bu? Di saya PSN, belum, Pak. Pak. Bini Masih pada di Bantos, Mang. Saya masih menggunakan laptop. Kalau kalau perlu bantuan, boleh nggak apa-apa, dikirim aja. Saya di depan laptop. Oh, ada. Aman, Pak. Sudah ada, Bu. Aman, aman. Ada. Baik, Ayah Bunda, insya Allah untuk lokasi dan waktu pelaksanaannya, ini untuk homestay kali ini kita melaksanakannya di Desa Banyu Asih, Kecamatan Taraju, dan Kabupaten Tasikmalaya. Mungkin sebagian Ayah Bunda sudah nggak kenal dengan Taraju ya, karena beberapa tahun sebelum ke Ciamis sudah melaksanakan di Taraju. Tapi tapi untuk tahun sekarang itu berbeda ya, berbeda dari tempatnya, yaitu berada di Desa Banyu Asih gitu ya. Tuh, karena pada bulan November 2024
para guru di Zaidan sudah melakukan survei ke tempat di desa ini dan alhamdulillah melihat dari segi keamanan gitu ya, dari segi kenyamanan, insya Allah ini cukup aman gitu ya, relatif cukup aman. Nah, untuk waktu pelaksanaannya ini insya Allah akan dilaksanakan pada tanggal 22 April atau hari Selasa selama 3 hari gitu ya. Jadi pemberangkatan pada hari Selasa dan pulang ke Bandung pada hari Kamis tanggal 24 April. Wah. Nah, jadi apa dia apa saja Pak Indra yang akan ada pembiasaan hariannya seperti biasa kegiatan-kegiatan yang sudah dilaksanakan di Zaidan seperti halnya qiyamul lail atau sholat tahajud, sholat fardu berjamaah, pembiasaan Al-Qur'an, tata tertib, muhasabah dan olahraga seperti itu. Nah, Nah, ini ada ensiklopedia. Nanti insya Allah di hari Senin, wali kelasnya masing-masing akan membagikan jurnal plus ensiklopedia gitu ya kepada anandanya. Jadi ensiklopedia ini berkaitan dengan materi seputar Taraju gitu ya. Taraju itu di daerah mana gitu, di provinsi mana dan jadi di daerah seputar Taraju. Jadi apa itu makanan khas Taraju gitu ya. Lalu di bagian kedua juga ada tentang materi tentang safar ya, apa itu safar gitu, lalu hikmah-hikmah safar juga ada. Nah, ini sebagai pembekalan untuk Ananda sebelum pemberangkatan, jadi insya Allah akan dibagikan di hari Senin. Jadi sebelum hari Selasa Ananda boleh baca-baca terlebih dahulu dari ensiklopedia ini gitu. Nah, insya Allah untuk pemberangkatannya di mana Pak Indra? Jadi untuk pemberangkatannya tahun kemarin kita sudah melaksanakan di Superindo, tapi untuk tahun sekarang untuk pemberangkatannya kita di area Baso Urat Jambe yang di bawah gitu. Nah, qadarullah kemarin saya sudah survei, awalnya kita sudah fix mau di Superindo, tapi qadarullah di Superindo sudah tidak bisa karena ada beberapa remodeling gitu dari pihak manajemennya. Jadi kita memutuskan untuk berangkat di Baso Urat Jambe gitu ya, dengan memakai eh, seragam khas Jaidan langsung lengkap seperti itu. Pada pukul 6 ya, ya Bunda. Jadi eh, pada pukul 6 dan diusahakan jam 7 atau jam setengah 8 kita sudah berangkat ke lokasi seperti itu. Nah, untuk titik kepulangannya itu di area pom bensin depan Perum Ubi ya, ujung Berung ujung ujung Berung Indah. Nah, untuk waktu penjemputannya nanti insya Allah diinformasikan kembali karena insya Allah jam 8 atau jam 9 sudah sampai gitu. Nah, yang di seminggu yang lalu pada hari Rabu kita sudah para guru dan para panitia sudah membagikan surat plus lampiran perlengkapan yang perlu Ananda dibawa gitu ya di lampiran kedua, di surat kedua. Nah, yang mungkin yang di beberapa lampiran tersebut ada beberapa poin. Yang pertama itu Ananda eh, membawa 5 setel pakaian. Nah, di dalam 5 setel pakaian ini Ananda diwajib melabeli nama, dikasih nama. Ya. Jadi contoh misalnya di dalam satu kresek itu sudah ditulis day 2 gitu ya, atau di hari kedua. Contoh misalnya di baju olahraga sudah masuk dalam kresek, udah langsung dikasih nama gitu. Lalu jangan lupa di untuk membawa obatan-obatan pribadi gitu ya. Dan untuk misalnya Ananda perlu bantuan, ayah bunda boleh mengkonfirmasinya ke wali kelasnya atau ke pembimbingnya agar nanti ketika dibantu atau diingatkan kembali ke Anandanya untuk meminum obat seperti itu. Lalu ada sandal, kaos kaki, kresek, alat tulis Al-Quran, alat mandi lengkap, handuk, sleeping bag gitu ya. Makan ya. Nah, ini untuk makan siang itu Ananda membawa
dari rumahnya masing-masing gitu ya. Nah, jangan lupa untuk membawa jaket karena melihat situasi di daerah Taraju karena cukup di bukit ya karena dingin itu Ananda wajib membawa jaket seperti itu. Lalu wajib juga membawa jas hujan penco untuk jaga-jaga karena kan kita hari ini masih musim hujan gitu ya. Jadi untuk jaga-jaga membawa jas hujan penco. Nah, lalu ada menyiapkan uang sebesar 50.000 yang tadi sudah Bu Mia sampaikan betul. Ini untuk program charity. Nanti di day itu di hari kedua akan ada program berbagi di Desa Taraju. Lalu nah untuk pengumpulan uang 50.000 ini boleh dikumpulkan ke wali kelasnya masing-masing ya. Alhamdulillah dari hari Kamis sudah langsung saja ke wali kelasnya masing-masing pada hari Senin dikumpulkan seperti itu ya. Lalu membawa uang 50.000 untuk bekal yang tadi sudah disampaikan juga oleh Bu Mia, bahwasanya di sana sudah karena tidak ada warung juga dan tidak diperbolehkan untuk jajan gitu ya. Jadi 50.000 ini pure untuk kepulangan Anandanya seperti itu ya. Nah, next. Oh, jadi semua semua perlengkapan yang dibawa itu wajib dilabeli nama ya agar memudahkan para bapak dan ibu guru gitu ketika ada kehilangan di tempat bisa lagi kepada anandanya gitu agar memudahkan. Nah, lalu kita juga sudah merencanakan pembagian kelompok dan pembagian kelompok ini sudah kami atur semaksimal mungkin gitu ya mulai dari kelas kecil sampai kelas besar dan insya Allah untuk pembagian kelompok ini kita dipisah untuk kelas kecil sama kelas besar dan kelas besar yang termasuk dalam kategori kelas kecil itu dari kelas 1 sampai kelas 3 dan untuk kategori kelas besar dari kelas 4 dan 5 insya Allah nanti kami juga akan share untuk pembagian kelompok ini gitu ya. Nah, untuk pembagian bis juga sudah kami rencanakan gitu ya. Ada insya Allah untuk homestay tahun sekarang itu kita menggunakan 3 bis yang ukuran seat 31. Insya Allah nyaman ya. Sudah kami sebagai Bapak Ibu guru sudah semaksimal mungkin membagikan pembagian dari bis ini gitu ya. Itu mungkin. Nah, terakhir mungkin semua media komunikasi boleh disampaikan ke ayah ke Bapak Ibu gurunya. Nanti Bapak Ibu gurunya boleh lalu mengonfirmasi ke para pembimbingnya seperti itu Ayah Bunda. Nah, mungkin cukup sekian dari saya untuk teknis homestay kali ini. Mungkin nanti Bu Hani ada sisi tanya jauh mungkin ya, tapi sebelum itu saya kembalikan dulu ke Bu Hani. Mangga, baik. Hatur nuhun Pak Indra yang sudah menyampaikan beberapa hal terkait teknis persiapan keberangkatan homestay 2025. Insya Allah Bapak Ibu dari yang disampaikan oleh Pak Indra bisa cukup dipahami. Adapun beberapa hal yang belum bisa dipahami, boleh kita buka sesi tanya jawab. Namun sebelumnya Pak Indra ini sudah ada di ruang chat, ada yang bertanya. Assalamualaikum Pak Indra, apakah untuk barang layak pakai diadakan? Untuk palapak mungkin Pak Indra, mangga bagaimana? Apakah menerima? Ya, izin ya Bu. Boleh untuk barang pakaian boleh dikirim boleh disalurkan gitu ya di hari Hmm, Senin Bu Hani seperti itu mungkin ya. oh, siap-siap. Menerima. Jadi bisa ya Pak Indra? Bisa bisa Bu. Siap. Berarti Bapak dan Ibu, maka dipersilahkan bagi ayah bunda yang sekiranya akan ikut berpartisipasi pada agenda charity. Jadi insya Allah agenda charity ini hari kedua. Nah, di samping uang yang sudah kita kumpulkan, salah satunya akan ada charity pakaian layak pakai begitu. Mohon dipastikan pakaian yang akan didonasikan masih representatif untuk digunakan oleh warga sekitar. Begitu mungkin Kak Indra. Mangga, Bapak dan Ibu yang lainnya barangkali ada yang masih perlu didiskusikan, boleh kita berdiskusi. Izin, ini
menegaskan saja Bu Hani Pak Indra ya, punten Monggo, untuk Bumi. Bapak Ibu di rumah. Kan ini apa ya, masuk ke dalam budaya yang baik, yang positif. Dalam kurun 1 tahun ini, sekolah berikhtiar memberikan bekal ensiklopedia pada saat anak akan menghadapi agenda tertentu. Pada saat contoh kemarin waktu akan menghadapi gitu, kemarin menghadapi Ramadan gitu, supaya secara literasi mereka lebih mindfulness, lebih paham gitu, lebih paham alasan dan tujuan gitu. Nah, kaitan dengan ini Bu Hani dan Pak Indra, kita pastikan kepada ayah bunda, mungkin nanti bisa dibantu wali kelas di grup atau bisa jadi di grup besar langsung ada voting gitu, siapa yang sudah mempelajari ensiklopedia tersebut gitu. Karena kan di sana ada beberapa hal prinsip seperti apa ya, literasi safar begitu supaya anak memang menyiapkan dari sekarang. Kalau print outnya itu kan hari Senin ya Pak Indra ya, karena dari kemarin juga sudah siap. Nah, bisa kami bagikan eh, hari ini mungkin ya bisa dibantu Pak Akmal gitu sih Bu Hani kalau saya. Jadi biar ini lebih tegas bahwa dipastikan ayah bunda juga sudah mendampingi anandanya mempelajari bekal ensiklopedia tersebut gitu. Apalagi di sana sudah ada apa ya, kalau yang di print out mah sudah ada jurnalnya nanti untuk diisi anak. Itu kalau dari saya Buhan. Kabayang tapi insya Allah ya. Mohon Bumi ya, insya Allah kebayang. Siap, siap. Mohon. Jadi ensiklopedia mungkin untuk softwarenya bisa kita bagikan hari ini, bisa mulai Mohon. dipelajari untuk Ananda. Mohon teringat Bumi ya, di ensiklopedia itu ada sesi komitmen sebetulnya Bapak dan Ibu. Jadi nanti apa bentuk komitmennya itu harus diisi sebelum keberangkatan. Kalau tidak salah isinya itu kira-kira apa sih perubahan yang ingin diharapkan begitu dengan ikut homestay gitu. Jadi anak Ya. diajak merefleksi ke diri sendiri supaya nanti setelah setelah selesai homestay itu target apa yang ingin dicapai, perubahan apa yang dicapai. Itu mungkin tambahannya Bumi apa Indra. Mohon. Untuk Harariwang ya ke diri saya pribadi aja gitu ya. Kalau zaman dulu tuh yang disebut belajar, yang penting ikut, yang penting mendengar gitu. Kadang-kadang suka lupa gitu merefleksi, nah si itu tujuannya, nah untuk apa sih gitu. Setidaknya kita membiasakan itu ke anak-anak dari sejak dini lah kurang lebih begitu. Turun Bu Hani Pak Indra turun. Sami-sami Bumi. Ya. Enggak, Ayah dan Bunda kembali dipersilahkan. Barangkali masih ada yang perlu ditanyakan atau masih ada hal-hal yang belum jelas, enggak dipersilakan boleh ditanyakan. Dari sepertinya tidak ada ya Bapak dan Ibu. Mudah-mudahan, oh ada. Oh mohon dari Umi Raska, punten boleh dikirim slide-nya di grup sekolah Pak Indra. Oh mohon. Nanti kita kirim mungkin ya Pak Indra untuk slide tadi yang technical meeting. Enggak Umi Raska. Insya Allah akan kita bagikan supaya jadi persiapan juga. Atur nuhun Umi Raska. Mungkin dicukupkan saja Bu Mia, sepertinya tidak ada lagi yang akan ditanyakan.
Ya. Mohon baik Bapak dan Ibu, jika dirasa sudah cukup dari informasi yang kami sampaikan, semoga dari sesi technical meeting ini dapat menjadi bekal untuk kita mempersiapkan keberangkatan Anda di hari Selasa besok. Insya Allah tunai agenda pagi hari ini kami akan mengirimkan slide technical meeting ditambah dengan ensiklopedi. Mungkin tambahannya dengan tata tertib mungkin ya Pak Indra. Khawatir tadi lupa dinotis. Tata tertib termasuk di dalamnya. Jadi mangga Bapak dan Ibu bisa dipelajari bersama Ananda dan dipersiapkan dari sekarang untuk perlengkapan yang dibutuhkan. Mungkin itu saja. Bu Mia barangkali ada closing statement atau dari Pak Indra barangkali mangga dipersilakan. Cekap, insya Allah. Ini ada masuk dari siapa? Oh, boleh dikirim slide. Mohon siap. Nanti digabung dengan yang saya terbitkan juga. Insya Allah supaya satu file. Oke, mangga. Pamit cekap. Hatur nuhun, Bu Mudah-mudahan Mia. lancar. Ya, amin. Sami-sami hatur nuhun. Dari Pak Indra, barangkali Pak Indra untuk closing statement apakah ada yang mau disampaikan? Ini sudah cukup, Bu. Ya, Baik, hatur nuhun Pak Indra. Demikian Bapak dan Ibu yang dapat kami sampaikan pada agenda technical meeting pagi hari ini. Sekali lagi kami haturkan terima kasih banyak atas kehadirannya. Terima kasih juga untuk Ananda yang sudah ikut bergabung pagi hari ini. Silakan dipersiapkan dari sekarang untuk perlengkapannya, untuk bahan-bahan, alat-alat, dan lain sebagainya. Sehingga nanti keberangkatan kita hari Selasa dapat kita tunaikan dengan baik, dengan nyaman, dengan tertib insya Allah. Baik Bapak dan Ibu, kita tutup bersama agenda pagi hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Istighfar. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hatur nuhun Bapak dan Ibu atas kehadirannya. Saya haturkan mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Hatur nuhun Hatur nuhun Bapak dan kasadayana. Ibu. Amin. Bu Hani hatur nuhun ya sadayana. Mohon Bu Mia sami-sami. Boleh berarti kita ini bisa keluar ya? Mohon Bu Mia Mangga, sudah bisa. mohon, Bu. Mangga Bu Mia. Oke, siap. Hatur nuhun ya Pak Akmal. Saya mau ke PowerPoint dulu. Ya, Bu. Hatur nuhun Bu Mia. Mohon kasadayana. Yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam. Izin off ini ya, Bu, untuk Zoom meeting. Mohon, mangga. Mohon maaf. Iya. Hatur nuhun. Oke.